Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dari semester 3A. Saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Pendahuluan, menurut MacIver, kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedua listisan eksistensian kekuasaan itu sendiri. Franz Magnus Suseno mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan suatu yang mempesona dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Sebagai suatu yang mempesona karena mengingat multifungsinya dengan memiliki kekuasaan, maka praktis akan dapat dicapai segala yang dikehendaki pemegangnya. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya yang pertama moralitas atau religius, yang kedua etika, yang ketiga hukum memuat sanksi konkret. Miriam Burdiajo mengartikan negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum atau kelaliman. Menurut Syahran Basah, administrasi negara ialah alat perlengkapan negara tingkat pusat, badan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. Pengertian dan sumber kekuasaan negara. Kekuasaan negara secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Menurut Kamus Hukum, diartikan suatu kemampuan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Menurut Gede Panca Astawa, beberapa hal esensial tentang kekuasaan yaitu: yang pertama, merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain. Yang kedua, terdapat di dalam suatu interaksi sosial. Yang ketiga, mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat pada interaksi sosial. Yang keempat, mengandung aspek paksaan. Yang kelima, mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan. Kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan meliputi kekuatan atau kekerasan fisik, kedudukan atau jabatan, kekayaan, kepercayaan atau keyakinan, dan keterampilan atau keahlian. Adapun 5 paham kedaulatan diantaranya: yang pertama, paham kedaulatan Tuhan dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Yang kedua, paham kedaulatan raja dari Thomas Hobbes. Yang ketiga, paham kedaulatan negara dari George Jelinek dan Paul Laban. Yang keempat, paham kedaulatan rakyat dari Montesquieu, dan paham yang kelima yaitu paham kedaulatan hukum dari Immanuel Kant. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.